Kata si Sunjao. Di sisi sana ada pesta penting, aku harus siap-siap dulu, padahal aku baru kembali. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali ke sisimu, kata si Jian. Dunia mana yang lebih kau pedulikan, kata si Sunjao. Siapapun pasti akan memilih dunia yang lebih makmur, bukan? Jian pun berpikir, bagaimana ya ngomongnya. Mungkin dunia ini bukan cuma rumah keduaku, tapi juga ada keluargaku yang penting di sini. Kalau begitu, aku akan pergi lebih awal dan menunggumu di rumah, kata si Sunjao. Lah, begitulah. Kekurangan material dan penuh bahaya, tapi di dunia ini membuatku keberadaanku menonjol. Aku juga sudah mulai menikmati sensasi ini, diandalkan mendapatkan hati orang lain. Sedangkan di duniaku sendiri, aku cuma lulusan hebat di mata orang lain. Aku cuma mas-mas biasa yang kaya raya. Lalu si Jian pun sudah pulang ke rumah. Tentu saja saat pulang ke rumah, dia pun disambut oleh si Ai. Jiang, kamu pulang. Ai, apa kau menungguku? Ya begitulah. Maaf, ada masalah di sana, jadi aku tidak bisa pulang tepat waktu. Apa ada bahaya? Kata si Ai. Tenang, tidak ada bahaya, cuma mengirimkan sesuatu. Jiang, kau bisa menjelaskannya padaku? Kata si Ai. Aku akan menceritakan pengalaman pertama kali tersambar petir. Lalu akhirnya si Jian pun bercerita bagaimana dia bisa bertravel ke dunia kiamat. Selain itu, di sisi lain pas ke dunia kiamat, sebuah orde, mohon cahaya, senjata, dan bimbinglah kami. Terima kasih sudah memberi kami harapan, dewa kuno, pemimpin. Seseorang melapor pada pemimpin kehilangan kontak dengan pembunuhnya. Tampaknya Jian Cheng bukan orang bodoh pecinta wanita. Pemimpin, kau mengirimkan pembunuh lain ke sana. Sekarang tidak usah, aku punya rencana lain, kata si bos. Mungkinkah begitu? Di sisi sana ada rumah dan keluarga penting bagiku. Jian, kau sudah bekerja keras. Bukan apa-apa, demi masa depan keluarga semua ini setimpal, kata si Jian. Tapi aku juga mau ke sana dan bertarung melindungimu, Jian. Ke sana adalah sesuatu yang sulit, tapi kau juga bisa bertarung untukku di sini, bukan? Sama seperti Ai dan yang lainnya melindungiku di Ukraine. Kau bisa melakukannya itu? Ngomong-ngomong, aku akan menghadiri pesta bisnis, bantu aku menata gaya rambut. Baiklah, dengan senang hati, kata si Ai. Bagaimana begini? Coba yang lain, begini. Sebagian, jangan terlalu menonjol. Ayolah, model rambut macam apa ini? Dibelah dua, belah tengah, dan tetap saja rambutnya pada akhirnya seperti gaya awalnya begini. Jiang, hari ini pulanglah lebih awal. Kalau begitu, aku pergi dulu, kata si Jian. Aku dengar Tuan Jiang masih single, tapi apa tidak keberatan kalau semuanya memperkenalkan gadis ke Tuan Jiang? Apa Tuan Jiang tidak akan bekerja sama dengan perusahaan kami? Tuan Jiang sungguh berbakat. Ini adalah foto putri keluargaku. Sambil dikerumungi oleh manusia, Jian ditawarkan beberapa wanita. Aku harus mencicipi tempat itu untuk sepi agar aku bisa istirahat. Halo Tuan Jiang, kita bertemu lagi. Rupanya itu adalah si sepupu. Suatu kehormatan bisa ketemu denganmu, Nona Wang. Tapi kurasa kau tidak mau ketemu dengan kuda lagi, kata si Nona Wang. Tidak usah basa-basi, katakan untuk apa kau menemuiku sampai lama sekali. Mana ada 5 kali, perasaan baru sekali. Apa kau tidak akan melanjutkan yang terakhir? Sambil melihat-lihat, Nona Wang, aku ini bukan orang yang suka nyantai. Membosankan, aku tidak hanya bercanda. Ayahku ingin bertemu denganmu, kata si Nona Wang. Ayahmu? Ya tentu saja, setelah pesta selesai, baru aku katakan lagi. Ngapain kau begitu waspada? Ini mungkin sesuatu yang baik untukmu loh, kata si Nona Wang. Aku membaca kau mungkin menyebutku itu karena semua tergantung pada pemahamanmu sendiri. Nikmati pestanya kalau begitu, kata si Nona Wang. Dan sampai jumpa. Ada apa dengan kerumunan itu? Beberapa orang berbisik. Bukankah itu Carmen Rosilio? Astaga, sejak kapan dia jadi terkenal begini? Carmen mungkin jalan-jalan ke sini cuma ingin membicarakan bisnis, namun entah siapa yang bergantung bisa menjalankan hubungan dengan monster luar negeri ini. Hei, ada apa? Tunggu, apakah itu Presiden Future Human? Apa dia juga bekerja dengannya? Kita ketemu lagi kawan lama, kata si Presiden. Ya, aku sangat menyukai makanan Cina. Maaf kawanku, aku tidak maksud bernyinggung. Aku ini orang yang sangat santai. Ada apa? Dengan mudah memaafkan soal USB itu. Tuan Jiang sungguh berpikiran terbuka, dia layak dihormati. Namun yang terjadi sebenarnya adalah si Jiang tidak tahu kalau USB itu sudah diberi alat pelacak. Jiang hanya santai saja, setidaknya pakai sumpit sebagai permintaan maaf itu titik kesompanan ya. Si Jiang malah berpikir ini adalah soal tata krama dalam table manner. Carmen Rothschild juga ada di sini. Dia mendekati teknologi Future Human. Ayah, apa pertemuanmu mau dimajukan? Tidak usah terburu-buru.
Itu tidak akan membuatkan hasil. Kau takut ayahmu tidak bisa menanganinya, kata si ayah. Aku sudah mendengar tentangmu dari ocehan kakakku, semuanya terbukti dari semua pertemuan ini. Kau terlalu banyak memujiku. Akhirnya si Jian pun bertemu dengan si ayah, si Nonawang ya. Sejak kau memanggilku paman, jadi kau pasti boleh memanggilku Xiao Jiang. Tentu ini adalah kehormatan bagiku untuk generasi muda sepertiku. Dia adalah presiden grup Linhua, Wang Linhua. Apa kau sudah pernah melirik seorang gadis? Tiba-tiba seorang gadis. Aku sudah pernah. Bagaimana pikiranmu tentang dia? Putriku maksudnya. Bagaimana ya ngomongnya? Ya, dia lumayan unik. Anak ini tidak langsung menjawab. Putri cantik dari keluarga Wang, tidak peduli siapapun mereka pasti akan menjilat dan sujud di hadapannya. Tapi anak ini berbeda. Ngomong-ngomong, temanku pernah menanyakan pertanyaan menarik ketika jalan-jalan bersama. Maukah Xiao Jia membantuku? Pria tua ini menjawabnya. Aku cuma bisa bilang aku akan melakukan yang terbaik. Silakan Paman Wang, silakan tanyakan apapun. Temanku terlibat dalam intelijen, jadi aku cuma penasaran. Perkataan dia bahkan tidak menemukan bayangan dari tim teknis luar negeri yang menyokong feature humanmu. Jadi apa itu benar? Tentu saja keberhasilan pekerjaan kami sangat bagus. Toh kepercayaan mereka dihancurkan cuma karena kerjasama dengan orang lain. Hahaha. Jiang, di dunia ini tidak ada dinding penahan isu, rupanya begitu. Kecuali tim itu cuma hayalan dan semuanya adalah hasil karyamu sendiri menutupi R&D. Bagaimana caranya? Aku mengerti alasan Xiao Jiang melakukannya, tapi karena ketidakpercayaan terhadap negara, pernyataan itu aku tidak bisa menerimanya, kata Jian. Pernyataanmu sangat tidak bertanggung jawab. Apa kau punya bukti, kata Jian. Santai saja, aku hanya menebak. Xiao Jiang tidak tertarik dan menunjukkan aktivitasnya di negara pameran Shanghai dan memperluas bisnismu. Keinginan terlalu besar membuatmu jatuh terlalu perlahan. Izinkan junior ini memberi kutipan besar. Tampaknya Xiao Jiang berniat menolak tawaranku ya. Ada apa? Xiao Jiang berpikir negara akan biarkan teknologi secara itu terus berada di tanganmu? Namun Jian pun berkata, itu tidak mungkin. Tidak berharga sama sekali. Teknologi itu bagiku tidak terlalu berharga. Memperkenalkan modal asing, maka dengan membedakan bisnis ke pemegang saham baru, tentu saja partnerku tidak akan melakukannya. Ini sama sekali mengakhiri kerjasamaku dengannya. Harus kau akhiri dan aku harus mencari partner baru. Kalau mencapai berurusan dengannya, kau berpikir akan menghadapi kerugian? Tahan dulu. Kau mungkin menyerah pada teknologi feature human, tapi mustahil mereka mengabaikan pemasaran yang lebih 1 miliar orang pakai, bukan? Kalau mereka benar-benar ada, mereka pasti akan mencari partner yang lebih baik. Perhitungan Patua Wang ini luar biasa dan benar-benar jelas, kata Jiang dalam hati. Mencari tahu kebenarannya tim luar negeri. Kalau begitu benar-benar ada orang yang memindahkan ke Cina dan tidak perlu khawatir lagi. Sekarang aku memahami semua jalannya. Kau mau membicarakan aktivitas milik negara ya? Grup Linhua mau berusaha mewakili negara, begitu maksudnya? Bisa mewakili negara, tapi keluarga Wang masih punya banyak hak untuk bicara. Untuk penengah sudah jelas keluarga Wang. Aku akan memberimu putriku padamu, jadi mulai menantu keluarga Wang. Mas kawinnya 5 miliar sama dengan 50% saham teknologi. Bagaimana kalau kau tolak? Lagi pula siapa juga yang menyukai putrimu, anjing. Dan sekali Jiang, saudara kita ini, sedulur-dulurku. Tampaknya kau masih terlalu muda. Keputusan keluarga Wang, kepemilikanmu keluarga Wang akan memakannya. Ingatlah, nawarnya 5 miliar pendapatan bulan teknologi future human adalah 1 miliar. Ini sama sekali tidak setara. Keluarga Wang mengandalkan dan menindas masyarakat. Korupsi kalian terlalu mengikis. Aku Jianceng tidak akan termakan. Biar ku kasih kau pelajaran, kata Jianceng. Karena kalian sangat tidak takut berubah menjadi perusahaan asing. Perusahaan asing? Apa kau menginvestasikan gampang bagimu? Sebagai ketua aku harus memperingatkanmu, sesuatu makanan mereka tidak akan lebih nikmat jika dimakan oleh orang lain. Apalagi bisnis utama teknologi feature human berada di Cina, termakan oleh kami masih mendapat kompensasi kecil. Seharusnya kau berterima kasih pada kami, kata si Bos Wang. Memberitahumu kemungkinan. Apa kau mengancamku? Tidak, aku hanya menjawab ancamanmu.
ancaman, lelucon. Pemegang saham grup Linhua adalah satu yang baik bagi teknologi Future Human. Bukankah kau terlalu angkuh, kata Jiang. Aku tidak angkuh, tapi kau terlalu tamak. Cuma dengan 5 miliar kau ingin memegang 50% sahamku. Pendapatan kami saja 1 miliar sebulan. Kau ingin membalinya dengan 5 miliar atau setara dengan 50%. Ayolah kawan. Namun si bos pun berkata, kau benar-benar mau merebut? Kalau benar kami ingin merebut, kau pikir dirimu masih bisa tinggal di Wanghai? Hahaha. Jian pun tertawa. Paman, mungkin kau sudah terlalu tua dan tidak terlalu mengerti waktu. Teknologi Future Human adalah perusahaan berjaring. Cukup dengan beberapa server aku bisa memulai bisnis dimanapun dan bisa di luar ataupun di dalam Cina. Apa maksudmu, katanya. Di mana aku berpijak, maka disitulah bumi dijinjing. Kau harus ingat itu. Aku memahami sifat angkuhmu karena dulu aku juga sama. Namun aku menyarankanmu untuk benar berpikir baik-baik sebelum mengambil keputusan. Kalau sikapmu seperti ini, kupikir teknologi Future Human akan mendapat masalah tidak diinginkan di Cina. Kebetulan yang sangat luar biasa. Paman Wang, jangan berpikir keluarga Wangmu akan tidak terkalahkan. Meskipun itu adalah keluarga Wang, akan kulawan mereka, kata Jian. Aku akan memberimu 4 bulan kerjasama baik-baik dengan paksaan atau semua tergantung kepada keputusanmu, saudara Jian. Pada saat itu kuharap Paman Tuang tidak akan menyelesaikannya tindakan hari ini. Junior ini izin dulu, oke? Kalau begitu, bye. Jian pun yang pergi dari tempat itu. Dia sambil berpikir, mau menggunakan kekuatan untuk menghancurkanku. Aku Jian Cheng tidak akan pernah menjadi budak keluarga Wang atau berkompromi dengannya. Namun keluarga Wang sungguh sombong, sangat percaya dia bisa mewakili negara ya. Kalau begitu akan kupentingkan dan memusnahkan para koruptor itu dan membuatnya tidak menyakiti orang lain lagi, kata Jian Cheng sambil pergi ke suatu tempat. Hei, hubungi Xiao Ziho. Maaf tuan, cukup katakan orang bernama Jian Cheng datang menemuinya. Lalu si wanita itu pun menelpon seseorang. Manajer, ada seorang yang bernama Jian Cheng ingin bertemu denganmu. Begitulah, pergi ya. Baik. Lalu, baik tuan, silahkan ikuti aku akan mengantar Anda menemui bos kami. Saudara Jiang, bagaimana denganmu? Kabarmu hari ini oke? Jadi kau datang menemuiku ya? Apa Paman Wang memintamu untuk menjadi menantunya? Kau datang ke sini untuk membicarakannya? Zhao Ziho, informasimu benar-benar luar biasa, kata si Zhao Ziho pun berkata, bagaimanapun aku juga punya koneksi dengan orang-orang kota Wanghai. Itu bukanlah hal yang aneh, bukan? Jadi tidak usah basa-basa lagi. Apa kau tertarik untuk kerjasama? Kata Jian Cheng. Kerjasama? Apa teknologi Future Human tidak puas dengan keluarga Wang? Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Future Human. Ini adalah kerjasama antara kau dan aku. Mau mintaku melamar Paman Wang ya? Terlepas dari apapun, aku punya alasan untuk membantumu, kata si Zhao Ziho. Project intelijen militer. Apa teknologi Future Human bisa mencapai intelijen militer? Sistem kontrol intelijen drone. Gimana? Aku mau kau membantuku. Bagaimanakah keadaanmu soal itu? Bukankah kau punya kebiasaan buat video kecil, video korupsi keluarga Wang? Pasti kau punya banyak, bukan? Aku ingin memintanya sedikit, 1 video saja. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau gila? Apa kau pikir dengan 1 video skandal seperti itu bisa menjatuhkan keluarga Wang? Namun Jian berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan keluarga Wang. Aku hanya ingin perpecahan di antara mereka. Selain itu, keluarga Zhao ada di Beijing, tapi Wanghai kurasa tidak diperlukan dengan baik. Mungkin kau mendapatkan sistem kontrol intelijen drone dan pulang dari sana dan mengadakan keuntungan yang menantimu, bukan? Sementara itu, setelah membuat kesepakatan dengan Liao Ziho, Villa Jiang Cheng menyambut tamu yang sangat luar biasa. Seseorang dengan rambut rapi. Tuan Jiang, aku akan langsung ke sini untuk memberi salam. Apa kau yang membuat kontrol sistem intelijen drone 1.0? Tepat sekali, Kolonel Ye Gulong. Rupanya dia adalah seorang kolonel. Kapan sistem itu dikembangkan? Selain Zhao Ziho, ada berapa orang yang memiliki source ke kode sistem program ini? Apa kolonel ingin menginterogasiku? Kata Jian Cheng. Ayolah, tampaknya beberapa orang menganggap karyaku sebagai teknologi militer. Jadi karyaku ini menjadi rahasia negara. Apa aku boleh menanggapinya begitu? Ya, kurang lebih begitu. Kami akan mempersiapkan kompensasi atas kontribusi Tuan Jiang. Aku juga berharap Tuan Jiang memikirkan beratnya situasi ini. Softwarenya dikembangkan 3 bulan lalu sebelum Zhao Ziho menerimanya. Cuman aku dan tim pengembangan dari luar negeri yang tahu source kode itu. Namun aku harus memberitahumu, versi 1.0 adalah produk setengah jadi.
Apa setengah jadi? Benar, meskipun berfungsi dengan baik, tapi sistem keamanannya masih beresiko. Masalah ini dapat diversikan menjadi versi selanjutnya, tapi sayang, teknologi Future Human mengalami sedikit masalah. Jujur saja, memberikan program ini kepada Zhao Ziho dikarenakan aku merasakan ancaman dari seseorang. Jadi itulah kenapa aku harus merilis produk setengah jadi ini untuk pertukaran dengan perlindungan keluarga Zhao. Tuan Jiang, apa kau tahu akibatnya dari penggunaan produk setengah jadi untuk membodohi kami? Kata si Kolonel. Kolonel Ye, apa tanda tangan program ini adalah teknologi Future Human? Ayolah, memang dari teknologi Future Human, tapi Zhao membuat gelisah dan pihak lain memberikan produk setengah jadi tanpa disadari. Maka Tuan Jiang, kapan produk sempurnanya bisa selesai? 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, kata Jian Cheng. Apa 1 bulan? Kata si Kolonel. 1 bulan ya, teknologi Future Human benar-benar hebat. Bisakah kau memberitahuku tentang syarat kecil? Kata si Kolonel. Ini percakapanku dengan Presiden Grup Linhua, Wang Linhua. Ini dalam USB. Aku akan beritahu kau berkecimpung dalam teknologi, jadi kau bisa berpikir jauh lebih politik. Tuan Jiang, aku maunya begitu, tapi selalu ada orang yang membuatku melibatkanku dalam politik. Mencampur teknologi ke dalam politik seperti hal biasa keluarga Wang memang bodoh. Kontrol intelijen drone 1.0 akan diserahkan ke teknologi Future Human dari Zhongxing Teknologi. Kau tahu, kau banyak bicara begitu, berarti teknologi Future Human juga memiliki perusahaan militer. High-tech adalah perusahaan militer milik keluarga Zhao dengan perlindungan mereka. Coba gimana Wang Linhua akan bergerak? Ya, untuk keperinciannya besok anggota Zhongxing Tech akan menemuimu dan membicarakannya denganmu. Kami menantikan kontribusi besar dalam pertahanan negara. Siap, kata Jian Cheng. Meskipun aku mendapat perlindungan dari orang hebat, tapi masalahnya di masa depan pasti akan berbeda. Sementara itu, si Ai datang menemui si Jiang. Jiang, apa tamunya sudah pulang? Sudah, sekarang kau boleh jalan-jalan Ai. Jiang, barusan ada telepon masuk dari Wang Dehai. Akhirnya Wang Dehai ini tidak bisa duduk diam rupanya. Ai, aku harus pergi dulu. Mau aku menemanimu? Maka setirkan aku mobil. Ya, baiklah, kalau begitu aku akan ganti baju dulu. Baiklah. Dan si Ai pun sudah siap dengan baju yang sangat ketatnya. Ayo Jiang, kita pergi. Bodyguard pasti bisa. Jadi ini adalah orang yang sekali disebut Chob oleh Jian Cheng. Tepat sekali, kami selalu menilai kecerdasan buatan dari teknologi Future Human dalam bidang perusahaan militer tidak setinggi yang dibayangkan, bukan? Jadi orang ini adalah Jian Cheng. Terus apa maksudmu kau mendatangiku? Tentu saja menggunakan identitasmu sebagai penanggung jawab. Konsultan Amerika dan Wang Hai pergi berbincang dengan Jian Cheng. Tuan Bob Smith yang terhormat. Rupanya itu adalah si Bob Smith. Kalau kau mau aku berbicara dengan Jian Cheng. Grup Linhua Teknologi Future Human sedang berselisih dengannya sekarang. Grup Linhua punya koneksi dengan politikus Wang Hai, jadi mereka menghalangi pengembangannya dan menekan koneksi, mendapat perlindungan dan memberikan sistem intelijen ke Zhongxing Teknologi. Kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan tiket dunia dan bantuan internasional. Ku yakin dia tidak bisa mengabaikan ini, bukan? Jian Cheng ini akan benar-benar hancur. Astaga, sulit memahaminya, tapi aku suka ini. Jadi aku akan membutuhkan bantuanmu. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi bagaimana kalau dia tidak tertarik? Biarkan kecelakaan itu menjadi peringatan buat tim yang ada di belakangnya. Si Jian pun keluar dari mobil. Apa aku sungguh tidak perlu menemanimu? Kata si Ai. Tidak, tunggu saja dalam mobil. Kurasa kau sudah membaik, Paman Wang. Bagaimana kondisimu? Sangat sehat, duduklah. Kalau begitu permisi, Paman Wang. Jian, kau bersembunyi di dalam begitu. Dengan teknologi drone yang Yao buat dalam 3 bulan, rumor pengembangan ini sudah menangkap kalian. Bukankah sembunyi dalam begitu cuma siap-siap saja, kata Jian Cheng. Pertemuan pemegang saham Linhua dibatalkan untuk sementara. Keputusan yang bijak karena teknologi Future Human tidak pernah menjual keadilan. Syarat Linhua, apa kau tidak puas? Paman Wang terlalu tamak, mendapatkan hukuman hidupnya terlalu murahan, kata dia. Kesalahan yang Linhua bicara sudah dengannya, tapi karena mengenakan ini jadi belum terjadi. Bagaimana Jian Cheng akan mengungkapnya? Seperti harapanmu. Namun sekarang kalian memikirkan kemampuan keluarga Wang. Terus barang yang kau pegang dari Zhao Ziho, kau apakan itu? Meminjam kutipan. Sungguh tidak gerak sama sekali. Aku pun juga begitu. Xiao Jing sebagai
Jian, sebagai ketua aku harus mengingatkanmu, anak muda masih belum punya kebijakan yang stabil, terlalu terbawa angin. Kau harus hati-hati dalam angin kecil di hidupmu, melakukan kesalahan sendiri meskipun kau mengajari keluarga Wang benar-benar memuakan. Aku Jian Cheng, tapi takdir keluarga Wang sudah habis, kata Jian Cheng dalam hati. Junior mengingat sesuatu. Terima kasih Paman Wang. Kalau Paman Wang sudah selesai, junior ini ingin undur diri. Kuharap masa depan Xiao Jiang berjalan dengan baik. Jian Cheng, dia benar-benar bermain-main denganku, kata si paman si bos Wang yang sebenarnya. Ini sungguh menjengkelkan. Tenang, nada ini memberitahuku cara untuk menahannya. Ayah punya berita baik, jadi dengarkan saja seksama, oke? Katakan, ada apa? Dari 2 hari yang lalu, perusahaan menerima proyek besar dari luar negeri. Perkiraan awal totalnya adalah 10 miliar. Hah? Kenapa hal seperti itu baru memberitahuku? Ini semua karena ayah merajuk. Sekretaris pribadi ayah menyerah, dia tidak punya pilihan lain selain mendatangiku. Begitu ya. Pulau Panu, area turis, distrik bisnis konstruksi dan pembangunan perjanjian secara zona internasional. Ayah pihak lain sudah menyerahkan keterangan dan dana. Mesin batch pertama mereka bisa dibilang juga penambang sebagai aktivitas pinjaman, dan deposito termasuk serta tanah sudah menjadi milik pengembang. Hahaha, dewa membantuku Jian Cheng. Ayah, kau sungguh orang yang beruntung. Hahaha, sebulan kelamaan ya. Kalau begitu, tidak mungkin sebelum diawasi aku akan memanfaatkan peluang ini untuk menghubungimu. Rupanya si Jian Cheng masih bisa berhubungan dengan si Sun Jiao di dunia pasca kiamat melalui alat yang dibuat oleh si Ling Ling. Ya begitulah, peradaban memiliki peraturannya sendiri. Mana mungkin aku bisa menghancurkan bom nuklir begitu saja. Pria beradab sungguh merepotkan, kata si Sun Jiao. Siang waktunya makan, jadi ini adalah wanitamu di sisi sana ya. Halo, namaku Ai, senang berkenalan denganmu. Baiklah, pergi makan sana. Nona ini akan latihan seperti biasa, kata si Ai sambil cemburu. Jiang, dia orang pertama yang kau tolong di sisi sana kan? Sun Jiao, dia sangat cantik. Itu dia, kalau mendengar pujianmu dia sangat bangga. Oh ya, ini adalah hampir tahun baru. Aku berencana membawamu pulang kampung ke halamanku. Pulang kampung? Ya begitulah. Sambil menservis si Jian, si Ai pun akan dibawa ke kampung halamannya.